Potong telur dadar pakai kikir, tidak sadar akan hari akhir. Hosanna, Hosanna, all of my heart is crying Hosanna, Hosanna. He's coming. Shalom, selamat sore, selamat bertemu kembali dalam siaran rohani pada sore hari ini. Kita baca Daniel 5 ayat 30. Daniel 5 ayat 30, sebelumnya ayat 29 kita baca dulu. Lalu atas tita Raja Belsasar dikenakannya kepada Daniel pakaian dari kain ungu pada lehernya, dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ayat 30, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim. Amin. Saudaraku, kita semua sudah tahu cerita daripada Raja Belsasar ini. Saudara, bagaimana dia yang menghinakan Tuhan. Saudara, dia memakai pesta dari alat-alat yang dipergunakan untuk upacara di dalam kemah suci. Itu penghinaan kepada Tuhan, saudaraku. Dan tiba-tiba di tengah pesta itu, waktu Belsasar menikmati pesta pora itu, saudaraku, tiba-tiba satu tangan muncul mengerikan. Kita semua tahu ini. Dia menulis di tembok, menai tekail urfasim. Dikatakan Belsasar raja yang sombong, raja yang tidak peduli akan Tuhan ini. Dia gemetar, saudara. Dia gemetar. Oh, dia panggil semua ahli nujumnya. Dia panggil semua para ahli di kerajaan Babel, saudara. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan kata-kata yang di tembok itu. Menai tekail urfasim. Akhirnya dipanggillah Daniel, saudaraku, orang Israel yang diberkati Tuhan, Daniel ini. Saudara-saudaraku, dan Daniel mulai mengartikan tulisan yang di tembok itu. Menai tekail urfasim, tuanku raja ditimbang tapi terlalu ringan. Saudaraku, kita ini punya takaran, timbangan di hadapan Tuhan. Ada orang yang tidak berbuat apa-apa, ringan, saudaraku. Dan saudaraku, tetapi Raja Belsasar, dia tidak mau bertobat. Dia tidak sadar. Dengan peringatan itu dia pikir, ya apa hubungannya, tidak peduli. Dia tetap tenang-tenang. Tapi Alkitab bilang malam itu juga, saudara. Tidak perlu besok, tidak perlu 2 hari lagi. Malam itu juga Belsasar mati dibunuh, saudaraku, raja orang Kasdim itu. Sebab apa, saudaraku? Sebab menghinakan pekerjaan Tuhan, menghinakan kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, banyak manusia tidak sadar. Dia menghinakan seperti Belsasar ini. Dia pakai hidupnya untuk nuruti minuman keras, untuk nuruti narkoba, untuk nuruti rokok, perjinahan. Oh, dia pikir ini uang saya sendiri, ini kekuatan saya sendiri, saudaraku. Oh, saudara-saudara, tapi di hadapan Tuhan ada perhitungan. Saudaraku, diberi peringatan. Belsasar ini sesungguhnya dapat kemurahan ekstra, peringatan. Banyak orang sudah diperingatkan, saudaraku. Ada yang peringatan langsung, saudaraku. Belsasar ini langsung tahu bahwa dia ditimbang terlalu ringan. Harusnya dia segera cari jalan untuk cari Tuhan. Sayang, saudaraku, dia tidak peduli. Apalagi seorang raja besar, berkuasa, kaya, punya pengawal. Dia pikir apa yang bisa terjadi, saudaraku. Tapi firman Tuhan mencatat malam itu juga
Saudaraku, mungkin dia dibunuh oleh keluarga sendiri, baik itu anak atau orang dekat. Tidak mungkin dari orang luar, saudara. Sebab penjagaan di dalam istana zaman dulu itu bukan main. Saudaraku, sampai lalat pun itu ketahuan, bukan main. Saudaraku, hanya orang terdekat. Tapi firman Tuhan bilang, malam itu juga, saat itu juga dia mati dibunuh. Artinya apa, saudara? Tidak mendapat kesempatan. Nomor satu, tidak mendapat kesempatan. Banyak orang seperti ini, saudara. Di saat dia pikir kuat, di saat dia pikir kaya, di saat dia pikir punya kekuasaan, saudaraku, tiba-tiba jantung berhenti berdetak. Ya, orang tidak berdaya. Orang bilang serangan jantung, tiba-tiba nafasnya sesak. Saudaraku, tahu-tahu mati. Tahu-tahu mati. Malam itu juga, saat itu juga mengerikan, saudara. Orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang main-main dengan Tuhan, saudaraku, why? Kalau sudah saatnya datang, kita belajar dari firman Tuhan supaya tahu, saudaraku, bahwa semua itu ada waktunya, ada batasnya. Pengkhotbah 3 ayat 1, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Saudaraku, kalau waktu itu sudah sampai, tidak berdaya, telat, terlambat. Belsasar tidak sempat bertobat. Raja yang besar ini malam itu juga dibunuh. Sebab apa? Menghinakan firman Tuhan, menghinakan, saudaraku, alat-alat suci dari Tuhan. Hidup ini adalah milik daripada Tuhan. Orang yang tidak mau taat, saudaraku, dia pakai hidupnya untuk foya-foya, untuk nuruti kebencian, nuruti kepahitan hati. Saudaraku, akan dipotong oleh Tuhan. Saudara, saya sudah sampaikan, kapak itu tersedia di bawah pohon. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Ngeri, saudara. Kita mau tidak mau, kita harus menghadapi semua ini, saudaraku. Ya, kalau tidak berbuah, dipotong oleh Tuhan. Saudaraku, Belsasar dipotong seketika. Malam itu juga, tidak sempat besok, saudara. Malam itu, siang dia menerima peringatan dari Tuhan. Malam itu langsung ditebang. Habis, saudaraku, kapak diayunkan dan raja besar ini mati malam itu juga. Ini peringatan buat kita, saudaraku. Orang mati itu ada yang mati masuk rumah sakit dulu, menderita dulu. Ada yang, saudara, ngalami kesukaran dulu. Tapi Belsasar ini tidak pakai peringatan. Di tengah badan yang kuat, lagi sehat, seger. Malam itu juga, saudara, pengawalnya tidak berdaya. Dia mati dibunuh. Matinya pun mengerikan. Saudaraku, mungkin dia berteriak, tapi tidak ada pertolongan. Mati dengan ketakutan dan masuk dalam alam maut. Lebih dahsyat lagi, bayangkan, saudara-saudaraku, orang yang masuk dalam alam bersah, alam maut, itu sangat-sangat mengerikan. Saudaraku, tidak sebanding kesenangan, kesukaan yang dirasakan, tidak ada apa-apanya, saudaraku. Kalau saudara sekarang tidak sadar-sadar dengan virus corona ini, sebenarnya dunia digoncang. Tuhan membiarkan semua terjadi supaya manusia sadar. Istimewa orang beriman, saudaraku. Orang beriman supaya bertobat. Saudara, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Itu kata firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saudaraku, bahkan di dalam Wahyu 12 ayat yang keempat, itu orang yang bintang, para bintang, yaitu tokoh-tokoh orang beriman, saudaraku, pendeta-pendeta besar, tokoh-tokoh rohaniawan, 33%, sepertiga terseret ekor ular naga,
tertipu dengan kesukaan dunia ini. Mengerikan saudaraku, kalau lihat kesukaan dunia ini, kita bisa tergiur saudara. Kemajuan teknologi, bayangkan dengan HP kecil yang ada pada kita di tangan, kita tekan tombol, sudah nyambung sampai di luar negeri, sampai di Holland, sampai di Australia, sekejap langsung. Bahkan sudah bisa saudaraku pakai video, bisa melihat saudara atau teman kita di luar negeri sambil ngomong-ngomong. Bukan main. Saudara, kemajuan teknologi ini bisa membuat manusia jadi lupa akan Tuhan. Saudaraku, Belsasar di tengah pesta pora, di tengah kenikmatan yang dia pakai seenaknya, alat-alat dari kemah suci, sebokor-bokor yang biasanya dipergunakan untuk kesucian, untuk upacara-upacara. Saudaraku, oleh Musa, sekarang tidak peduli, diisi dengan minuman keras, diisi dengan anggur-anggur dunia, diminum sambil tertawa, tertawi. Rasanya senang, tidak ada akibat apa-apa. Tuhan ingatkan, saudara. Tuhan bisa hukum saat itu juga. Tuhan bisa langsung membuat Raja Belsasar saudaraku terlentang mati mendadak, bisa. Tapi kenapa? Ditulis di tembok, menai tekai rufasim. Saudaraku, inilah kemurahan Tuhan. Tuhan itu tidak ingin seorang pun binasa. Karena itu saudara mendapat kesempatan untuk mendengar video yang saya sampaikan ini. Saudaraku, untuk apa? Supaya sadar. Sudah 123 kali saya menyampaikan video ini. Saudaraku, saudaraku, untuk apa? Diulang-ulang. Selalu ingat hari akhir hidup yang akan datang. Sebab ini mengerikan. Saudaraku, berapa pesta pora, senang-senang. Saudaraku, joget-joget. Ya enggak apa-apa, tunggu waktunya. Ada harinya. Setiap orang punya nomor. Kita ini antri, saudara. Setiap menit orang masuk ke dalam kematian yang abadi. Setiap menit di seluruh dunia. Bayangkan, kita nomor berapa, enggak tahu. Kapan kita berangkat, enggak tahu. Tapi orang yang bijaksana bersedia. Orang suci bersedia. Saudara, sebab itu Tuhan tulis, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Kami bersedia. Kapan? Kedatangan Tuhan itu 2 tahap, saudara. Tahap yang pertama secara pribadi, orang yang umurnya berakhir, mati, itu namanya kedatangan Tuhan. Dia ketemu Tuhan. Saudaraku, yang kedua, seluruh dunia dalam sekejap mata ketemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita jangan main-main. Jangan main-main dengan waktu yang ada, yang Tuhan berikan. Saudaraku, bayangkan berapa orang itu umurnya macam-macam. Ada yang kepala 4, ada kepala 3, ada kepala 2, ada kepala 1, bahkan berapa bulan aja bisa mati. Semua bisa mati. Kalau sudah namanya mati, sudah tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Itu sebabnya waktu Ayub mendapat hukuman dalam tanda kutip, ajaran yang berat, 10 anaknya mati, hartanya habis, Ayub sadar. Dia sadar sesadar-sadarnya, Tuhan, aku lahir telanjang. Sekarang semua diambil oleh Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Ini orang rohani, dia sadar. Kita datang itu tidak ada yang datang bayi terus pakai sepatu tenis, lari, saudara, bidannya lari. Atau bayi lahir ketawa sudah giginya penuh, tidak ada. Bayi itu ompong, saudaraku, tidak bawa apa-apa. Siapa saudara, siapa saya dulu waktu bayi? Itu kalau
diserahkan anjing aja habis, saudara. Dimakan habis bayi itu. Tidak berdaya. Bisanya cuma nangis, bisanya cuma minta. Itu manusia. Kita bisa cuma mohon kemurahan Tuhan. Minta Tuhan tolong. Minta saudaraku berkat Tuhan. Sayang, Belsasar dia tidak menggunakan haknya. Dia main-main, saudaraku. Dia bisa berbuat yang baik, saudaraku. Dia bisa bertobat. Tidak ada kesempatan. Bapaknya, saudara Nebukadnezar, masih ada kesempatan. Diberi 7 tahun, gila, bayangkan. Makan rumput. Tapi Tuhan lihat, 1 kali dia bertobat. Diberi kesempatan. Waktu Raja Nebukadnezar melihat ke atas, dia mulai sadar, ampun Tuhan, dipulihkan. Jadi raja lagi, coba. Raja gila 7 tahun ini, makan rumput. Daulat Tuanku Raja, rajanya lari, atau delosor, saudara makan rumput-rumput. Wow, seperti sapi begitu, coba tuh. Ini gila berat, saudara. Tapi waktu dia sadar, dipulihkan oleh Tuhan. Subsidinya dikembalikan kepada Raja Nebukadnezar. Dia dapat kesempatan, bahkan jadi raja kembali. Lebih mulia, kata firman Tuhan. Bukan main. Sebab apa? Mau bertobat. Orang bertobat itu, saudara, Yohanes 5 ayat 24, pindah dari maut kepada hidup yang kekal. Kita ini dipindah, saudara. Kita pindah, bukan main. Hanya berseru, Yesus, ampun. Contoh yang jelas penjahat itu, saudara. Dia pindah, bukan main. Itu jalur, saudara, kereta api. Itu tidak bisa pindah. Orang yang di gerbong satu mau pindah ke tempat lain tidak bisa, mesti berhenti dulu, diatur dulu. Ini orang sebut Yesus, aku percaya. Dia lompat pindah di gerbong keselamatan yang kekal. Yohanes 5:24, pindah. Karena itu, kalau saudara diberi kesempatan sehat saat ini, jangan kecil hati, jangan main-main, bersyukurlah. Terus cari Tuhan, bersyukur Tuhan itu baik adanya. Sekalipun dalam kondisi yang bagaimanapun, Tuhan itu baik, sudah. Katakan baik. Ayub itu dalam kondisi jelek, bahkan hancur, habis-habisan. Tapi Ayub bilang, segala puji bagi Tuhan. Allah tidak salah. Saudaraku, bahkan Ayub bisa mengerti kalau Tuhan memberi yang baik, apa Tuhan tidak boleh memberi yang tidak baik. Saudaraku, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Itu sebabnya saudara dan saya mesti punya sikap hati seperti Ayub, saudara. Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah keliru. Kalau saudara diberkati Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pakai untuk perkara-perkara yang rohani. Saudara dapat duit untuk makan yang enak, boleh. Tuhan itu tidak larang kita, saudaraku, untuk hidup iyit-iyitan. Tuhan bilang, bersukacitalah, limpah. Sebab Tuhan pun juga mengerti saat satu orang mati, tidak bawa apa-apa. Segenggam tangan pun tidak dibawa. Lahir telanjang, pulang juga telanjang. Saudaraku, berapa orang berangkat pulangnya juga ya pakaian yang ada. Sebab apa? Sebab itulah kesimpulan dari Tuhan. Sebab itu saudara, sadarlah. Jangan seperti Belsasar. Malam itu juga dia dibunuh mati. Tidak dapat kesempatan. Saat ini kesempatan. Saudara mendengar video siaran ini. Baik untuk jemaat GTI Bukit Zaitun. Baik untuk para pemirsa. Saudara yang mengikuti siaran ini. Engkau masih dapat kesempatan ini. Ini kesempatan buat engkau. Bertobat, sadar. Yang ada dosa. Langsung minta ampun. Bertobat. Kalau tidak, engkau akan dipotong juga. Roma 11 ayat 22.
perhatikan kekerasan dan kemurahannya atas engkau, kemurahan Tuhan. Jika engkau tidak bertobat, engkau akan dipotong juga. Bayangkan saudara, biarpun orang Kristen dipotong, biarpun anaknya Harun, bukan main, Harun itu imam besar saudara. Ya, saudaranya Musa. Musa itu kekasih Tuhan, tapi Sadrak, saudaraku, itu anak-anak Harun dipotong oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa, saudaraku, dipotong Nadab Abihu. Sebab menyalahi aturan Tuhan. Tidak boleh. Tuhan tidak pusing, saudara. Saat ini jadi pendeta, jadi penginjil, jadi tua-tua sidang. Kalau tidak bertobat, dipotong oleh Tuhan. Saudaraku, tidak pandang bulu. Belsasar pun, kadang-kadang orang memfitnah seenaknya. Hati-hati makan buah mulut. Buah mulut. Berapa saudara saya lihat makan buah mulut, sudah menderita, akhirnya mati di dalam sengsara berat, ditanggung setiap kata yang sia-sia, ditanggung pada hari kiamat. Karena itu saudara dan saya, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan saling membenci, memfitnah, prasangka, duga-duga. Kita ditipu oleh iblis, saudara. Karena setan tahu bahwa dosa tidak boleh masuk surga. Upah dosa adalah maut. Tidak bisa, tidak. Karena itu, saudara-saudara, biar saudara pada sore hari ini, istimewa jemaat GTI, sadarlah, kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Kalau sudah habis, saudara yang tidak bertobat dipotong oleh Tuhan, ngeri saudara. Seperti Belsasar, malam itu juga tidak sempat bertobat, dia mati dibunuh. Kita berdoa saat ini. Saya undang saudara bangkit berdiri saat ini. Kita serahkan dalam tangan Tuhan. Yang ada problem jemaat GTI, saudaraku, angkat tanganmu. Buat saudara pemirsa, saya berdoa, yakin supaya saudara sadar kemurahan hari ini. Besok bukan hari kita. Kita tidak tahu hari esok, tapi kita tahu sekarang, saat ini. Kita berdoa, Bapa dalam sorga, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat saat ini. Di rumah, di tempat-tempat, di kamar-kamar, mungkin ada yang di rumah sakit. Tuhan, mereka mengangkat tangan. Damai Tuhan, dalam nama Yesus, yang kena COVID-19, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan tolong mereka, beri kemurahan-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan, berjuta-juta kali ganda. Terima kasih Bapak, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk gereja Tuhan, GTI Bukit Zaitun maupun buat yang lain, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan yakin bersama-sama saya mengatakan amin. Shalom, sampai ketemu. Jangan lupa saudara subscribe, saudara tetap like, saudaraku, untuk kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom, shalom, shalom. Now, Adam and Eve, their rocks been a mystic conspiracy of love from the Father up above. Satan's on the loose, he's trying to deceive anyone who would believe in this great mystery of love. Zion up above. Well, it's a matter of
Lord is my light. Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my salvation. The Lord is my light, my